Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng dari tanah Dayak yang berjudul Putir Busu dan Bawi Sandah. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil menonton, klik tombol like atau jempolnya dan bagikan sebanyak-banyaknya dongeng-dongeng dari channel Dongeng Nusantara ini ke khalayak yang lainnya atau ke pemirsa yang lainnya. Selamat mendengarkan. Dari sekian banyak cerita tentang Putir Busu dan Bawi Sandah dapat ditarik kesimpulan bahwa Putir Busu itu seorang gadis yang baik dan Bawi Sandah adalah seorang yang angkuh. Ikutilah cerita berikut ini. Suatu ketika Putir Busu pergi menangguk di sungai yang terletak tidak jauh melintasi belakang rumah mereka. Bagian udik dari sungai tersebut tersembunyi pada sebuah hutan rimba yang lebat. Putir Busu tidak bermaksud lama sehingga ia berangkat sudah agak sore. Asik betul Putir Busu karena ternyata ikan yang diperolehnya cukup banyak, tidak terasa hari pun kian sore juga. Dengan tergesa-gesa Putir Busu menangguk setiap liku sungai tersebut serta mengetok-ngetok tangguknya ke tebing-tebing untuk membuang dedaunan yang masuk ke dalam tangguknya. Tiba-tiba Putir Busu terkejut, ia mendengar ada suara menegur dia. Siapa itu yang menangguk sampai hampir malam begini? Saya Putir Busu, kakek. Jawab Putir Busu dengan hormat. Ia tidak mengenal siapa pemilik suara itu, namun ia yakin bahwa yang menegur dia adalah seorang laki-laki tua. Oh, engkaulah cucuku, Putir Busu. Sudahlah, jangan menangguk lagi, karena hari sudah malam. Tidak baik seorang gadis seperti cucuku berjalan seorang diri malam hari begini, apalagi di dalam hutan. Tidak salah, akan dikira orang salah. Nama baik akan tercela jadinya. Masuklah ke rumah kakek ini dan bermalamlah cucuku. Besok saja cucuku pulang. Baiklah kakek, saya akan menurut. Terima kasih atas nasihat kakek yang baik ini. Bolehkah saya tahu siapakah kakek ini? Jawab Putir Busu. Jangan khawatir cucuku. Kakek ini kakek Rusa, pemilik hutan belantara yang kau lalui ini. Semua orang kenal pada kakek. Sudahlah, jangan ragu-ragu lagi. Bersihkan dirimu karena malam kian larut juga. Putir Busu amat patuh, ia membersihkan dirinya mandi di tepian kakek Rusa. Gantilah pakaianmu yang basah ini cucuku, nanti kau sakit. Ini kain dan baju kakek, pakailah. Terima kasih kakek yang teramat baik. Kakek sudah mempersilahkan saya masuk ke rumah. Kini kakek bersusah payah meminjamkan lagi pakaian untuk saya. Tidak terbalas oleh saya budi baik kakek ini. Kim ngam, kakek gembira betul. Agaknya cucuku ini seorang gadis yang baik hati. Alangkah senang hati si kakek Rusa, ia tertawa-tawa melihat Putir Busu memasak di dapur. Tidak ada sesuatu yang lebih menarik hatinya sebagai seorang kakek, kecuali melihat cucunya rajin bekerja. Budi baik, manis tutur kata terhadap orang tua, perangai teramat menyenangkan. Mari kakek Rusa, nasi dan gulai sudah saya sediakan. Makanlah selagi hangat, tapi janganlah kakek Rusa marah bila makanan yang saya hidangkan kurang sempurna, karena saya belum banyak pengalaman. Ajarilah saya kakek, bila kakek melihat kekurangan saya, agar tidak memberi malu kakek pada orang lain. Kim ngam, gembira sekali kakek punya cucu pandai memasak begini. Nasi empuk tidak mentah dan tidak pula membubur. Gulai ikan aduhai, ini kesukaan kakek. Lebih senang lagi kakek karena cucuku tidak sombong, berhati rendah, tahu diri.
Kakek rusa makan dengan lahapnya. Ia amat gembira melihat cucunya si Putih Busuk. Dihamparkannya seperangkat tempat tidur yang amat bagus untuk Putih Busuk. Sementara itu Putih Busuk membereskan piring mangkuk bekas makan tadi. "Mari, silahkan tidur cucuku. Kakek tahu engkau pasti lelah menangguk siang tadi. Sekarang istirahatlah baik-baik." "Terima kasih kakek. Tentu kakek tidak sekadar hendak menyenangkan saya agar tidur dengan lelap, tetapi kakek mengajarkan saya juga untuk bersikap manis pada tamu saya kelak." "Kim Ngam, senang kakek mendengar kata-katamu cucuku. Tidak usah kakek memberitahukan kepadamu, tetapi engkau lebih dahulu dapat mengerti suri tauladan yang baik. Kakek percaya hidupmu pasti senang kelak. Sekarang tidurlah agar tidak terlambat bangun besok pagi." Putih Busuk tidur dengan pulasnya karena siang tadi ia sangat lelah. Pagi-pagi ia telah bangun, mandi, berpakaian, dan menyiapkan makanan pagi. "Mari kakek rusa, makanan sudah saya siapkan. Jangan kakek marah bila masakan saya tidak memenuhi selera kakek. Maklum saja, cucu kakek ini tidak mengerti apa-apa." "Kim Ngam, kakek amat senang. Belum lagi kakek mencicipinya, tetapi selera kakek sudah memberitahukan bahwa masakan cucuku enak sekali. Tidak akan salah lagi. Tentu cucuku ini seorang yang penurut pada ibu bapak di rumah." Kakek rusa makan dengan lahapnya. Ia selalu tertawa-tawa karena nikmat benar masakan Putih Busuk itu. Selesai makan, Putih Busuk mengemaskan sesuatu. Rumah itu pun disapunya. Sementara itu kakek rusa memperhatikannya serta merasa amat gembira memiliki seorang cucu sebaik itu. "Hei cucuku, kakek akan minta tolong padamu untuk membuang kutu di tubuh kakek ini," kata kakek rusa seraya merebahkan badannya. "Baiklah kakek rusa, tetapi janganlah kakek marah bila saya tidak pandai mencari kutu. Maklum masih kecil, belum mengerti apa-apa." "Kim Ngam, senang benar kakek mendengarkan pembicaraanmu. Sekarang kakek akan bertanya kepadamu cucuku. Apakah namanya yang kakek tanyakan ini?" "Baiklah kakek, akan saya jawab bila saya tahu. Akan saya tanya bila belum tahu. Kakek pasti hendak mengajarkan saya sesuatu yang baik," jawab Putih Busuk dengan senang hati. Sementara itu ia mulai mencari kutu kakek rusa. Kakek rusa pun mulailah menanyakan segala nama anggota tubuhnya, mulai dari badannya, kepala, kaki, dan semuanya ditanyakan oleh kakek rusa. "Naraije patus esu, apa yang tergolek besar ini cucu?" "Peteng timpun tatu, ikatan pakaian kakek, artinya tubuh rusa itu." Sambil berkata begitu, Putih Busuk membelai-belai tubuh kakek rusa. Alangkah senangnya kakek rusa diperlakukan begitu. Sekali-sekali terdengar tawanya kegembiraan. "Narai yerangga ranggau esu," yang artinya apa yang bercabang-cabang cucu. "Parukat garing tatu, akar gading kakek, artinya tanduk rusa itu." Sambil berkata-kata itu Putih Busuk membelai-belai tanduk rusa tadi. Terdengar tawa kakek rusa gembira. "Narai je kupang kikis esu, apa yang berayun-ayun cucu?" "Ewah bumbun tatu, cawat raja kakek, artinya ekor rusa itu." Terdengar tawa kakek rusa senang ketika Putih Busuk membelai-belai ekornya. "Narai je rinjau esu, apa yang panjang tegak lurus cucu?" "Dereh garing tatu, batang gading kakek, artinya kaki rusa itu." Senang sekali kakek rusa mendengar jawaban Putih Busuk, apalagi kakinya digosok-gosok oleh Putih Busuk dengan pantilo belahan bundang. Sekali-sekali terdengar gelak tawa kakek rusa.
Apa yang berayun-ayun, cucu? Tabung raja kakek, artinya kemaluan rusa. Apa yang berkedip-kedip, cucu? Bulan buntar tatu, bulan purnama kakek, artinya mata rusa itu. Nareje kipak-kipak esu. Apa yang mengipas-ngipas, cucu? Kitab lontar tatu, daun lontar kakek, artinya telinga. Bukan main senangnya kakek rusa karena semua yang ditanyakannya dijawab oleh Putir Busuk dengan kalimat-kalimat yang baik. Tidak satu pun terdengar ucapan nama yang tidak enak terdengar. Baiklah cucuku, sekarang pulanglah engkau agar ibu bapamu tidak marah. Pergilah lewat jalan yang terletak di belakang rumah ini. Tapi ingat baik-baik pesan kakek ini. Terima kasih kakek. Akan saya lakukan akan saya lakukan apa-apa yang kakek nasihatkan. Akan saya lakukan apa-apa yang kakek kehendaki. Bawalah bungkusan ini, cucuku. Jangan membukanya di sembarang tempat. Tetapi bukalah sendiri bila kelak engkau tiba. Baik kakek, akan saya turut permintaan kakek itu. Bila ada engkau berjumpa dengan rumpun labu, pilihlah olehmu bunganya yang baru mekar dan tidak cacat sedikit pun. Lemparlah ke belakangmu bila ada seseorang mengikutimu sesudah itu. Janganlah kau meninggalkan dia, tetapi bawalah ia pulang ke rumahmu dan jadikanlah dia suamimu. Saya percaya pesan kakek baik semuanya. Sebab itu saya berusaha untuk tidak menyia-nyiakannya. Pulanglah pemirsa si Putir Busuk setelah mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan kakek rusa yang baik hati itu. Di tengah jalan ia berjumpa dengan serumpun labu berkembang banyak. Dipilihnya sekuntum yang baru saja mekar dan tidak cacat sedikit pun. Tanpa menoleh dilemparkannya bunga labu itu ke arah belakang. Saat itu si Putir Busuk mendengar bunyi langkah seseorang mengikutinya. Berikanlah bungkusan itu kepadaku agar saya bawa untuk kita berdua. Tiba-tiba seorang pemuda yang masih muda yang berparas menarik sekali muncul serta mengambil bungkusan tadi dari Putir Busuk. Siapakah engkau ini, hai pemuda yang belum saya kenal? Tanya Putir Busuk sangsi. Saya suamimu, si bunga labu, jawab pemuda itu serta tersenyum menawan. Sampai di rumah, Putir Busuk dan suaminya si bunga labu membuka bungkusan pemberian kakek rusa. Apa isinya? Tidak lain emas, intan, berlian, dan benda tak ternilai harganya. Sehingga dalam sekejap si Putir Busuk jadi kaya raya. Berita itu tersiar sampai ke ujung negeri di mana si Bawi Sandah tinggal. Saya hendak menanyakan bagaimana caranya si Putir Busuk memperoleh suami yang tidak ada tandingan parasnya, serta bagaimana pula dia memperoleh harta benda sebanyak itu, kata Bawi Sandah pada ibunya. Hati-hatilah nak, belum pasti sesuatu yang menarik itu akan berhasil baik bila orang yang melakukannya tidak sebagaimana mestinya. Apa? Dasar ibu tua sudah pikun. Anak sendiri diremehkan. Nanti akan ibu lihat suami saya lebih gagah dari suami si Putir Busuk itu. Tidak akan saya terima kalau cuma sejelek itu. Siap-siaplah ibu, karena sebentar lagi kita akan menjadi kaya raya. Rumah ini akan saya ganti dengan sebuah istana yang megah, lengkap dengan dayang-dayangnya. Ibu tidak akan bekerja lagi karena segala sesuatu berlimpahan, tidak termakan dan tidak terpakai lagi. Syukurlah anakku, si Bawa Sandah, itulah yang ibu harapkan selalu. Tetapi hendaklah anakku berhati mulia, karena itulah yang lebih utama dari harta benda. Jangan ibu khawatir, sudah cukup asam garam yang saya makan, banyak perantauan yang saya langkahi. Tidak suatu ilmu pengetahuan pun yang lepas dari pikiran saya. Baiklah anakku, ibu doakan engkau selamat.
Pergilah Bawi Sandah menemui Putir Busuk. Dari jauh sudah terdengar dia memanggil-manggil Putir Busuk. "Hai, Putir Busuk, ceritakan pada saya bagaimana caranya kau memperoleh suamimu itu, dan bagaimana pula ceritanya sampai kau mendapat harta benda sebanyak ini." "Sabarlah Bawi Sandah, naik dulu ke rumah. Bila waktunya tiba, rezeki tidak usah dicari, tetapi datang sendiri. Daripada kau bersusah payah, ambillah olehmu sebahagian harta benda yang ada ini saja, seberapa yang engkau ingini. Suami akan datang sendiri bila sampai saatnya." "Suami akan datang sendiri bila sampai saatnya?" Tidak, saya tidak mau cuma meminta. Pantang bagi saya minta sedekah pada orang yang lebih muda dari saya, karena saya pun dapat mencari lebih banyak dari ini. Perkara suami tidaklah boleh diabaikan, dan akan saya cari laki-laki yang lebih ganteng dari suamimu ini." "Baiklah, bila engkau berkeras hati begitu, Bawi Sandah, ceritanya begini. Beberapa hari yang lalu saya pergi menangguk dan tersesat ke negeri kakek rusa." Sudah, akan saya cari sendiri harta kekayaan yang lebih banyak lagi. Saya sudah mengerti apa yang hendak kau ceritakan itu." Bawi Sandah bukanlah tipe gadis yang sabar. Ia selalu tergesa-gesa dan menganggap remeh sesuatu. Tanpa berpikir lebih jauh, ia pergi ke belakang rumahnya untuk menangguk. Bukan ikan yang lebih utama baginya, tetapi harta kekayaan yang berlimpah ruah. Berkali-kali tangguknya dihempas-hempaskannya ke pantai, disertai pula omelannya. Maklum dia seorang gadis yang banyak mulut. Di samping itu banyak tingkah pula. Sekali terhempas olehnya batang tepian kakek rusa, sehingga kakek rusa terkejut. "Siapa yang menangguk malam-malam begini? Engkaukah Putir Busuk?" Bukan. Saya ini bukan Putir Busuk, tetapi Bawi Sandah. Hei kakek rusa yang pikun." "Oh, engkaukah cucuku Bawi Sandah? Sudahlah, jangan menangguk lagi, karena sudah malam. Tidak baik seorang gadis seperti kau ini pergi seorang diri dalam hutan yang sunyi seperti ini bila sudah malam hari. Tidak salah akan dikatakan orang salah. Marilah masuk dan mandilah dahulu." Kurang ajar. Mengajar seseorang yang pandai seperti saya ini sama halnya dengan menghina. Tanpa kakek bilang begitu, saya sudah mengerti adat istiadat. Mengerti? "Oh, maaf cucuku yang pintar. Kakek ini memang sudah pikun. Sebab itu, janganlah kau mengambil kata-kata kakek yang kau rasa tidak pantas didengar. Maklum orang tua." Agak kecewa kakek rusa mendengar jawaban Bawi Sandah itu, namun ia tidak memperlihatkannya. Kakek rusa hanya ingin memberi nasihat, bukan memaksa. Diturut atau tidak diturut, kakek rusa tidak rugi. Kakek rusa hanya kasihan bila cucu-cucunya mendapat kesulitan dan tidak disenangi orang lain berhubung peranginya kurang baik. Tapi itu urusan yang bersangkutan, kakek rusa tidak boleh memaksa. "Gantilah pakaianmu yang basah itu cucuku, agar engkau tidak sakit. Ini ada kain dan baju kakek, pakailah olehmu walaupun kurang baik." Cerewet kakek tua ini. "Nanti saya ambil sendiri. Saya tidak biasa memakai yang buruk begitu. Tidak pantas seorang gadis semanis saya ini memakai pakaian bekas." "Oh, maaf cucuku, silahkan pilih sendiri sesuai dengan keinginan cucuku." Ketika berkata begitu, kakek rusa merebahkan dirinya di tempat tidur. Ia merasa kurang senang melihat tingkah laku cucunya yang disayanginya itu. "Agak lain tabiat kedua cucuku yang datang mengunjung saya ini. Yang dulu ramah tamah, yang ini kasar dari laki-laki," pikir kakek rusa. Pikirannya penuh dan tidak gembira. Sementara itu terdengar bunyi berdering di dapur. Kakek rusa mengintip dengan sudut matanya.
Terlihat Bawi Sandah sedang memasak di dapur, bukan main gaduhnya. Piring mangkuk berdentang, ada yang pecah, api menyala berkobar-kobar agar nasi dan gulai cepat masak. Ikan tidak usah disiang lebih dahulu agar cepat. Sedang makan pun dapat saja sambil membuang perutnya yang terasa pahit itu. Sesudah masak, Bawi Sandah pun menyiapkan makanan untuk mereka berdua dan kakek rusa. Panci dan kuali diangkat ke tengah-tengah rumah agar tidak repot. Piring cukup dicelupkan saja ketika mencucinya. Tidak ada peraturan yang mengharuskan Bawi Sandah jadi tukang cuci piring kelak bila ia memperoleh suami yang ganteng dan setia. Suami itulah yang bakal jadi tukang cuci dan tukang masak. Agak jengkel hati Bawi Sandah melihat kakek rusa berbaring seperti raja, tidak mau menolong bekerja. Sebab itu ketika makanan sudah siap, Bawi Sandah memanggil kakek rusa dengan sikap yang kurang ramah. Ayo kakek, kita manahu. Manahu artinya makan, tetapi bahasa yang paling kasar. Dengan mengeluh, kakek rusa mendekati makanan itu. Terima kasih cucuku, kakek sudah kenyang, makanlah sendiri, kata kakek rusa. Sesungguhnya kakek rusa tidak kenyang, tetapi ia tidak berselera sama sekali karena nasi yang disuguhkan Bawi Sandah itu hangus, tidak putih lagi tetapi hitam kemerah-merahan. Demikian juga gulainya terlalu banyak kunyit, tidak dipirit lumat tetapi dipotong-potong sebesar ibu jari, seperti ikan saja kunyit itu. Katakanlah gulai kunyit berbumbu, ikan tak disiang. Siapa orang yang sudah setua kakek rusa suka makan masakan seperti itu? Orang muda pun tidak pula suka, kecuali gadis pemalas macam Bawi Sandah itulah yang mau menikmatinya. Habis memang tidak pandai memasak. Bukan main sedapnya masakan itu bagi Bawi Sandah. Dihirupnya air gulai yang sedap itu langsung dari panci itu saja. Suaranya sampai terdengar ke kamar tidur kakek rusa. Demikian juga ketika ia minum, berbunyi nyaring seperti orang menumbuk padi. Gadis-gadis yang pintar memang selalu begitu, cuma perlu dirasa, tapi cara diabaikan. Penilaian orang lain dianggap gampang. Tidak seperti putir busuk, Bawi Sandah tidak mencuci piring-piring itu sehabis makan. Cukup ditumpuk di belakang pintu agar tidak kelihatan bila ada tamu berkunjung. Lantai tidak disapu, siapa juga yang akan berkunjung malam hari begitu. Dengan kain bekas dikipaskannya butir-butiran nasi ke sana kemari di lantai agar kelihatan seolah-olah bersih. Sekarang tidurlah cucuku, malam telah larut, agar besok kau bangun pagi-pagi. Saya tidak biasa diperintah bangun pagi, sebab ibu saya ada bila perlu memasak. Aneh juga kakek itu, tamu disuruh memasak, tidak tahu etiket terhadap tamu. Kakek rusa merasa malu, ia tidak mau memberi nasihat lagi karena selalu menyinggung perasaan tamunya. Tetapi kakek rusa pun terganggu dan tidak tidur semalam-malaman karena Bawi Sandah mendengkur dengan bunyi yang nyaring sekali. Itu pun salah si kakek rusa. Mengapa dia tidak mengerti bahwa gadis-gadis yang merasa senang selalu tidur pulas dan mendengkur bila tidur? Hanya orang yang banyak pikiranlah yang tidur tidak nyenyak sehingga tidak mendengkur. Pagi-pagi kakek rusa memasak untuk mereka berdua. Ia merasa malu tidak dapat melayani tamunya seperti kata Bawi Sandah malam tadi. Bawi Sandah amat gembira karena begitu bangun ia sudah dapat makan tanpa harus memasak lagi. Hei cucuku yang baik hati, kakek akan minta tolong padamu untuk mencari kutu kakek. Maukah engkau? Cerewet, ayo cepat-cepatlah, saya akan segera pulang. Hei cucuku yang pintar, tahukah engkau apa yang kakek tanyakan ini? Pikun, siapa yang dapat menerka kalau belum ditanyakan begini? Nare je kupang kaping esu, tanya kakek rusa. Kemaluanmu itu kakek, tempat menyimpan kencingmu, jawab Bawi Sandah. Nare je luah lauh esu, matamu itu kakek yang selalu kamu pergunakan
untuk melihat sayur mayur orang. Narai je kipak esu. Telingamu ini yang penuh kotoran kakek. Narai je patus esu. Perutmu yang selalu penuh dengan barang curian, sayur mayur, dan sebagainya kakek. Narai je ranggau esu. Tandukmu ini kakek, mudah-mudahan terkait akar sehingga kau mampus. Narai je kupang kipis esu. Ekormu yang tidak henti-hentinya ke kiri dan ke kanan mengipaskan lalat dan pikat ini kakek. Narai je rinjau esu. Kakimu ini yang tidak henti-hentinya berjalan menginjak tanaman orang kakek. Jawab Bawi Sandasraya memukul kakek rusa itu. Terkejut kakek rusa dan tidak lagi ia mau bertanya-tanya. Nah, pulanglah cucuku agar ibumu tidak marah karena hari sudah tinggi. Ambillah olehmu bunga labu di belakang rumah ini dan bawalah bungkusan ini untukmu. Kikir, mengapa sama seperti untuk butir busuk? Minta lagi kek, banyak-banyak. Baiklah cucuku, ini kakek ganti dan cepat-cepatlah pulang. Tidak sabar seperti keadaannya yang biasa juga, Bawi Sandah memetik bunga labu. Tidak usah dipilih, sama saja. Yang penting asal bisa menjadi laki-laki berparas cantik. Bunga labu itu dilemparkannya ke belakang dan saat itu juga seseorang menegur dia. Saya ini suamimu Bawi Sandah. Tolonglah pegang saya karena pinggang saya sakit. Kurang ajar, mati dibunuh. Kenapa setua ini, suami saya ini, jangankan menolong, memikul beban yang berat ini, malah minta dibantu lagi. Sepanjang jalan, Bawi Sandah mengomel dan menyumpah-nyumpah mengingat nasibnya yang sial itu. Lain diharap, lain yang menimpa. Heran juga dia mengapa dunia ini tidak sebaik dunia milik Putih Reboso. Sesampai di rumah, pintu dan jendela ditutup. Tidak cukup begitu, lobang-lobang pun ditutup. Masih belum cukup, demikian kelambu pun dipasang agar barang perhiasan dalam bungkusan besar itu tidak terpelanting berjatuhan hilang. Emas intan dan berliankah di dalam bungkusan itu? Ah, bukan pemirsa, malah lebah, penyengat, kalajengking, dan lipan. Paling celaka lagi karena tidak hanya berkeliaran menakutkan tetapi juga menyengat dan menggigit. Seluruh muka badan Bawi Sandah bengkak-bengkak, demam dia akibat sengatan itu. 3 hari kemudian datanglah Putih Reboso berkunjung. Ya Allah, ya Robbi, kenapa seburuk ini nasibmu ini Bawi Sandah? Bawi Sandah tidak menyahut, ia amat malu. Suami tua bangka, nasib pun celaka pula. Namun Putih Reboso baik hati. Ia tidak mengejek Bawi Sandah tetapi justru merasa kasihan. Dikipas-kipaskannya Bawi Sandah dengan selendang saktinya sehingga saat itu juga Bawi Sandah sembuh. Sedangkan suami tua bangka kembali menjelma menjadi bunga labu. Bawi Sandah mendapat pelajaran yang cukup berat. Cerita ini tidaklah menarik benar, sebab itu dianjurkan janganlah cuma asal membaca saja. Bila ia seorang gadis, hendaklah bertanya pada dirinya, apakah ia termasuk Putih Reboso atau Bawi Sandah? Bila termasuk Bawi Sandah, cepat-cepatlah merubah kelakuan karena ia akan mendapat suami si tua bangka. Berpenyakitan pula, tapi terserahlah kalau memang menginginkan suami yang begitu. Tamat pemirsa dongeng dengan judul Bawi Sandah dan Putih Reboso. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.